Ada sebuah curhatan yang berkomentar di grup channel Telegram saya. Seperti ini curhatannya, bahwa beliau ini kehabisan uang, ya, uangnya terkuras karena untuk bangun rumah, gitu ya. Dan ternyata ada hutang juga di balik itu semua. Nah, bagaimana solusinya? Saya akan bantu jawab di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yang. Kalau kamu suka tentang video yang bermanfaat, ya, yang tentang pengembangan diri, kebikin kamu naik level, tentang uang, spiritual dan sebagainya, alhamdulillah kamu udah nemu channel ini, gitu ya. Di channel ini ada 600 lebih video yang sudah aku upload. Dan kalian bisa silahkan, ya, saya ingin teman-teman tuliskan doa terbaiknya di komentar, harapannya doa terbaik di komentar di bawah, agar diamini oleh ratusan ribu viewer channel ini, gitu ya. Harapannya jika banyak yang amin, insya Allah doanya akan cepat terwujud. Dan kalau kamu memang videonya menurut kamu bagus, kamu bisa share ke teman-temanmu agar banyak juga bermanfaat, ya, dan bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya juga buka link Telegram official yang Sundawa, yang saya tulis linknya di deskripsi. Kalian bisa masuk ke situ gratis. Hari ini kita akan bahas sebuah case, sebuah kasus, ya, yaitu ada seorang ibu yang uangnya itu habis, ya, uangnya habis terkuras, habis itu untuk bangun rumah. Dan setelah itu ternyata di baliknya itu ada hutang, gitu ya. Ternyata di balik pembangunan rumah itu ada utang. Terus beliau bertanya kepada saya, "Mas, bagaimana solusinya?" Mungkin Anda juga mengalami masalah yang sama atau mungkin hampir mirip, ya. Siapa tahu juga bisa ada manfaatnya video ini. Nah, gini teman-teman. Saya akan langsung ke petunjuknya aja, clue-nya untuk ibu ini agar bisa, karena di pesan tersebut adalah beliau ini bertanya solusinya gimana untuk nambah penghasilan, gitu ya. Solusinya gimana untuk nambah penghasilan karena uang saya habis terkuras. Nah, langsung aja saya to point. Jawabannya adalah yang pertama, kalau memang nggak ada belas sama sekali penghasilan, kalau mungkin beliaunya mau bekerja, ya kerja dulu, gitu ya. Kerja apapun yang halal, yang thayyib, yang tidak dilarang Allah Subhanahu wa taala, ya halal, gitu ya, kerja. Jadi cara mendapatkan uang itu yang pertama adalah kerja ikut orang lain, ya, itu jadi karyawan, jadi staff, jadi admin, jadi apa, silahkan, ya, halal. Yang penting tidak menyalahi aturan-aturan atau dilarang oleh agama, ya. Itu yang pertama, kerja. Cara dapat duit yang kedua adalah dengan usaha, dengan bisnis, dengan dagang. Saya bisa sarankan kalau misalkan ibu, saya tidak tahu ya ibunya ini sudah pernah mulai bisnis atau belum. Kalau memang belum pernah mulai bisnis atau usaha, cobalah dari hal-hal yang termudah, terkecil, tersimpel, tergampang, ya, yang bisa Anda segera mulai. Kenapa? Agar Anda bisa menghasilkan cepat uang. Kalau memikirkan hal-hal yang ribet, yang ruwet, itu nanti memusingkan Anda, memusingkan kamu, dan Anda tidak akan segera dapat duit. Anda akan tambah pusing dengan rencana-rencana usaha, rencana dagang Anda. Ya, seperti apa, Mas, bisnis yang simpel? Contohnya, kamu bisa bikin kue, kamu bisa goreng keripik, kamu bisa bikin sambal, Anda bisa bikin cilok, gitu ya. Caranya cari, ya, ini kalau pasar lokal, ya, kamu bisa cari jajanan-jajanan apa yang laku di daerah kamu. Misalkan kamu daerahnya Kediri, ya, apa yang laku di Kediri, gitu ya. Contohnya, oh iya, ini ada yang jual klepon, misalkan ada yang jual nogosari, ada yang jual apa, itu jualan itu. Pasarnya kemana, Mas? Ya, kalau online, kalau main lokal, ya, main lokal itu di Facebook Marketplace. Jadi Anda bisa mencari di sana makanan apa yang sekiranya Anda bisa masak, terus Anda bisa jual, coba jual ke sana. Packagingnya dikasih yang bagus, ya, saran saya, yang bersih, yang clean. Habis itu dikasih merek, misalkan namanya Budina, klepon Budina, gitu ya, dikasih merek biar membedakan antara klepon Anda dengan klepon orang lain. Kalau masih belum tahu caranya masak-masak, cari di YouTube, cari resepnya di YouTube, ya. Itu yang pertama, pasarnya kalau online di Facebook Marketplace. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal, karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini.
Anda akan saya bimbing langsung mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Yang kedua, Anda bisa menawarkan ke tetangga, Anda bisa menitipkan ke warung, ya, bisa jualan di story WA, itu bisa ya, atau menerima yang namanya pre-order. Pre-order itu apa, Mas? Pre-order itu gini, misalkan nih modalnya terbatas, atau bahkan mungkin nggak punya modal, tapi Anda bisa masak catering, misalkan Anda bisa masak nasi kuning, kamu bisa masak nasi tumpeng, kamu bisa masak klepon, jajan, dan sebagainya. Kamu bisa buka pre-order. Ayo siapa yang mau order kleponnya, ayo siapa yang mau order martabak mininya gitu ya. Nah, tapi bayar dulu mereka, atau bayar separuh dulu gitu ya. Ketika bayar separuh dulu, baru Anda bisa kulakkan barang-barang, Anda masakkan, setelah jadi Anda menerima pelunasan gitu ya. Itu kalau bisnis atau usaha. Atau cari-cari yang lain juga boleh ya, misalkan membantu jualin barangnya orang sebagai reseller apa gitu boleh ya, boleh sekali. Jadi itu cara yang kedua adalah dagang. Nah, terus habis itu uang itu dikumpulkan, yang penting bisa buat makan dulu. Sebenarnya teman-teman, semua orang di dunia ini sebenarnya semuanya itu kaya, cuman kita aja yang bilang kita masih kurang terus. Nah, sekarang saya tanya, ketika Anda nonton video ini, saya nggak tahu Anda nontonnya pagi, siang, atau malam. Misalkan Anda nontonnya siang, pagi tadi Anda sudah makan belum? Kalau sudah, berarti Anda sudah kaya. Siang udah makan belum? Udah, gitu ya. Kemarin udah. Ya, nanti untuk makan nanti ada nggak? Ya, malam nanti atau besok ada nggak? Ada. Kalau sudah ada, berarti Anda sudah kaya. Ya, kadang itu orang mikirnya gitu. Kita sudah bisa makan, kita sudah bisa napas, kita pipis juga normal, BO normal dan sebagainya, itu sebenarnya sudah nikmat sekali gitu ya. Banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang maam aja susah ya, maam aja untuk nanti siang makannya apa gitu, bingung gitu ya, utang dan sebagainya, bulan depan maamanya apa, bingung gitu. Nah, di situ baru kita bentuk rasa syukur kita. Yang penting apa? Nomor satu, makan bisa ya. Yang pertama bisa makan. Lalu yang kedua adalah tempat berteduh ya. Tempat berteduhnya apa? Tempat berteduhnya kalau misalkan belum punya rumah, ya ngontrak rumah dulu, santai saja ya, tidak usah Anda mendengarkan omongan orang ini ngontrak ini terus biarin aja. Yang penting kita punya tempat berteduh walaupun ngontrak, tidak masalah, itu tidak hina ya, tidak hina. Terus setelah ngontrak, kalau nggak kuat pas ngontrak ya ngekos ya, ngekos ya. Kalau nggak kuat ngekos ya bisa numpang gitu ya, numpang mertua, numpang temen dan sebagainya, tidur. Terus pokoknya dimanapun Anda bisa ada tempat berteduh. Itu disyukuri teman-teman, disyukuri. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Setelah itu apa? Pakaian pun ya seadanya gitu ya. Yang penting bisa dipakai dan layak, tidak ada merek, brand dan sebagainya. Ya, kalau kita sudah mencukupi itu, makanya kan sandang, pangan, papan itu sudah terpenuhi, pokoknya sudah terpenuhi, sebenarnya kita sudah kaya. Ini perlu diingat dulu ya, sebelum ke keinginan-keinginan yang lain, Anda harus pastikan dulu buat maem ini lancar nggak, bisa makan nggak setiap hari, air ada nggak. Nah, ini dulu ya, jangan langsung mikirnya mobil, motor baru dan sebagainya, nanti pusing gitu loh. Ini dulu dicukupkan, sudah bisa, oke, alhamdulillahirabbil alamin, baru kita punya keinginan-keinginan apa. Dan jangan memaksakan diri. Orang stres itu karena memaksakan diri, tidak punya uang akhirnya ngutang ya. Mungkin sama seperti contoh ibu tadi, bangun rumah harapannya uang segini cukup, ternyata nggak cukup. Akhirnya uang beras, uang makan terkuras ke situ, ditambah lagi utang. Nah, itu sebenarnya bukan kebutuhan lagi, tapi nafsu, tapi keinginan yang begitu besar, kepingin ini, kepingin itu. Karena ingat teman-teman, dan ini sudah banyak cerita ke saya, banyak sekali saya mendengar cerita orang renovasi rumah, orang bangun rumah itu malah minus. Ya, entah nanti ada kekeliruan di tukangnya,
lemot gitu tukangnya, atau bahan bangunannya keliru, bangunannya kurang kuat, pokoknya itu biasanya tuh marginnya melebar ya, marginnya melebar. Oleh karena itu tadi pesan saya, kalau Anda sudah mulai membangun rumah, saran saya gunakanlah uang yang dingin. Pastikan kebutuhan dapurnya tercover, punya tabungan gitu ya, baru bangun rumah. Kalaupun bangun rumah juga pelan-pelan aja ya, dari 10 juta pertama tambahin lagi, ada uang 5 juta, bangun lagi, pelan-pelan saja, slow. Sambil menunggu rumahnya jadi kita ngontrak dulu, boleh nggak? Boleh. Sambil nunggu rumahnya jadi kita ngekos dulu, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Nah, jangan Anda terpancing dengan hasrat sesaat. Kamu pengen dipandang orang sukses dan sebagainya, tapi kamu memaksakan diri. Nanti yang rugi siapa? Yang rugi kamu sendiri, karena kamu stres, gitu ya. Stres itu tidak enak. Lebih baik kita menjalani hidup yang apa adanya. Pokoknya ingat kata Mas Yayang deh, apa? Yang penting maem sudah ada, makanan sudah ada, air sudah ada, baju pakai, gitu ya. Walaupun bajunya nggak ganti-ganti, dicuci-cuci terus, nggak masalah. Yang penting dipakai dan masih layak, gitu ya. Tempat berteduhnya ada, berarti saya sudah kaya. Itu yang perlu teman-teman saya sampaikan sarannya teman-teman ya. Kalau ibu tadi kalau sudah terbelenggu seperti itu, ya ayo gitu. Karena kalau sudah jadi rumah, mohon maaf, itu benda padat, Bu. Benda padat, nggak bisa kita jual rumah kita, saya jual pintunya tok gitu ya, nggak ada pintunya, nanti saya jual atapnya aja gitu. Misalkan mau dijual nggak bisa. Kalau sudah jadi rumah ya jualnya rumah, satu set rumah ya. Kita nggak ngomongin perabotan ya, karena kita ngomongin rumahnya. Nah, jadi semoga bermanfaat sharing ini. Jangan kemakan hasrat sesaat, nafsu sesaat sehingga Anda memaksakan diri. Ingat, ojo maksa gitu, santai aja. Insya Allah nanti pelan-pelan impian Anda akan terwujud satu persatu, pelan-pelan. Yang penting sabar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.